Bayangkan jika seorang pria miskin, yang bahkan dianggap tidak layak masuk kantor mewah, tiba-tiba menantang CEO arogan dalam sebuah presentasi. Dan lebih mengejutkan lagi, ternyata ucapannya membuat semua orang menangis, hingga kursi direktur hampir berpindah tangan. Jangan lupa tekan like agar cerita ini bisa menjadi pelajaran, bahwa siapapun yang bersandar pada pertolongan Allah tidak akan pernah dikecewakan. Langkah kaki Fikri terdengar pelan, hampir tak bersuara di lantai marmer gedung pencakar langit itu. Pintu kaca berputar terbuka otomatis, menelan tubuhnya yang kurus dan ringkih. Jaket lusuh yang ia kenakan, hasil pemberian tetangga, tampak terlalu besar untuk tubuhnya. Celana kainnya sudah memudar warnanya, dan sepatunya, yang bagian solnya mulai terkelupas, berderit lirih setiap kali bersentuhan dengan lantai. Di hadapannya, lobi perusahaan raksasa itu menjulang megah. Lampu kristal bergantung dari langit-langit tinggi, memancarkan cahaya berkilauan seperti butiran bintang. Sofa kulit hitam tertata rapi, mengelilingi meja kaca dengan vas bunga segar. Di dinding, terpampang foto-foto besar. CEO perusahaan, Arman, dengan setelan jas mewah, berpose bersama pejabat dan pengusaha ternama. Fikri menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, bukan karena takut, tapi karena sadar betapa jauh jurang antara dirinya dengan dunia yang ia pijak saat ini. Seorang pria yang terbiasa tidur di lantai rumah kontrakan sempit, kini berdiri di tengah bangunan bernilai triliunan rupiah. Namun di balik tatapannya yang sederhana, ada nyala keyakinan yang sulit dipadamkan. Semalam, sebelum berangkat, ia bersujud lama sekali. Air matanya membasahi sajadah tipis. Ya Allah, Engkau tahu aku bukan siapa-siapa. Aku tak punya uang, tak punya pakaian pantas, apalagi gelar tinggi. Tapi aku punya keinginan untuk bekerja halal, agar ibu bisa berhenti berjualan gorengan di pinggir jalan. Jika hari ini Engkau izinkan aku melangkah ke sini, maka aku percaya ada alasan besar di baliknya. Suara keras membuyarkan lamunannya. Hei! Kamu tersesat ya? Suara resepsionis wanita terdengar ketus. Perempuan berwajah cantik dengan seragam rapi itu menatap Fikri dari atas ke bawah, seolah pakaian lusuhnya adalah sebuah hinaan bagi bangunan megah itu. Saya datang untuk wawancara kerja, jawab Fikri pelan, menahan debaran di dadanya. Perempuan itu mendengus, lalu tertawa kecil. Wawancara kerja? Di sini? Kamu yakin gak salah alamat? Ini perusahaan multinasional, bukan pabrik kecil di kampung. Nada suaranya jelas meremehkan. Fikri tersenyum, meski hatinya perih. Ia sudah terbiasa diremehkan. Ia ingat bagaimana dulu pedagang kaya di pasar menolaknya ketika ia mencoba menawarkan tenaga untuk mengangkat barang. Ia juga ingat saat melamar kerja sebagai satpam. Ia ditolak mentah-mentah hanya karena tubuhnya dianggap terlalu kurus. Semua penolakan itu meninggalkan luka, tapi juga membuatnya lebih tahan menghadapi ejekan. Dengan suara tenang, ia berkata, "Saya tidak salah alamat. Undangan wawancara ini resmi. Tolong saya diarahkan." Ia mengeluarkan selembar kertas lusuh dari saku jaketnya, surat panggilan wawancara yang ia cetak di warnet dengan sisa uang terakhir. Resepsionis itu melirik cepat, lalu wajahnya berubah sedikit terkejut. Ternyata, benar. Ia bergumam, lalu melemparkan kertas itu kembali ke meja. Naik saja ke lantai 25. Tapi jangan lama-lama di lobi, orang-orang bisa salah sangka. Fikri mengangguk sopan, meski hatinya terasa diguncang. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah menuju lift. Saat pintu terbuka, beberapa pegawai dengan jas rapi menatapnya aneh. Ada yang mengernyit. Ada yang tersenyum miring. Salah satunya bahkan berbisik, "Ini orang pasti nyasar." Lift bergerak naik perlahan. Lantai demi lantai terlewati. Fikri menatap angka digital yang berubah di atas pintu. 5, 12, 18, hingga 25. Setiap lantai terasa seperti ujian kesabaran. Seolah-olah Allah sedang mengajarinya arti sabar menghadapi pandangan manusia. Ketika pintu lift terbuka, lorong panjang menyambutnya. Karpet tebal meredam langkah kakinya.
Lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding. Di ujung lorong, terdapat sebuah pintu besar dengan plakat emas bertuliskan, "Ruang rapat utama." Fikri berdiri sejenak, menatap pintu itu. Dalam hatinya, ia berbisik, "Apapun yang menungguku di balik pintu ini, aku tidak sendiri. Ada Engkau, ya Allah, yang menggenggam hatiku." Tangannya yang sempat bergetar kini mengepal erat. Ia berjalan perlahan, langkahnya semakin mantap. Saat tangannya hendak menyentuh gagang pintu, samar-samar terdengar suara lantang dari dalam, suara seorang pria penuh wibawa, yang kelak akan menjadi lawannya. Pintu besar itu terbuka perlahan, dan suara gaduh yang sebelumnya terdengar samar kini semakin jelas. Fikri melangkah masuk, seolah baru saja menembus dunia lain. Ruangan rapat itu begitu luas, dindingnya dilapisi panel kayu mahal. Meja panjang berkilau dari marmer hitam membentang hampir memenuhi ruangan. Kursi-kursi kulit berjejer rapi. Sebagian besar sudah terisi oleh pria dan wanita bersetelan jas rapi. Mereka tampak sibuk membuka laptop, membolak-balik dokumen, atau berbicara dalam bahasa asing. Namun di ujung meja, duduklah seorang pria yang jelas berbeda auranya. Usianya belum terlalu tua, mungkin awal 40-an. Namun sorot matanya menusuk dan penuh kesombongan. Jas mahal membalut tubuhnya. Dasi merahnya menyala seperti simbol kekuasaan. Dialah Arman, CEO perusahaan. Sosok yang fotonya memenuhi seluruh dinding lobi. Suasana mendadak hening ketika Arman meletakkan pena di atas meja, menatap semua orang dengan tatapan penuh penilaian. Dengan suara berat yang menggema, ia berkata, "Kalian semua bekerja di sini bukan untuk menjadi rata-rata. Kalau hanya ingin biasa-biasa saja, pintu keluar selalu terbuka." Beberapa karyawan menunduk, jelas gentar menghadapi tatapannya. Arman melanjutkan, "Perusahaan ini besar karena aku yang membangunnya dengan darah dan keringat. Jangan pernah berpikir ada orang lain yang bisa menggantikan posisiku." Fikri, yang masih berdiri di dekat pintu, menyaksikan pemandangan itu dengan hati bergejolak. Ada sesuatu yang menekan dadanya. Perasaan antara kagum dan muak. Kagum karena Arman memang memiliki wibawa luar biasa. Muak karena kata-katanya syarat dengan kesombongan yang menusuk. Seorang manajer berusaha menenangkan suasana dengan laporan tentang proyek baru. Namun belum selesai ia bicara, Arman sudah mengangkat tangan, memotong dengan angkuh. "Laporanmu terlalu lemah. Data ini tidak cukup meyakinkan investor. Kalau aku yang presentasi, 1 menit saja mereka akan menandatangani kontrak." Ruangan kembali sunyi. Karyawan itu menelan ludah. Wajahnya memerah menahan malu. Fikri bisa melihat bagaimana rasa percaya diri orang-orang di ruangan itu hancur setiap kali Arman membuka mulut. Arman lalu berdiri, berjalan ke depan dengan langkah mantap. Ia menyalakan layar proyektor, menampilkan grafik dan diagram. "Lihat baik-baik. Begini caranya menyampaikan. Bukan sekadar membaca angka, tapi membuat orang percaya." Suaranya meninggi, tangannya menunjuk grafik dengan penuh dramatis. Beberapa orang tampak bertepuk tangan, meski lebih karena terpaksa daripada kagum. Ada tekanan halus di udara, seakan-akan semua orang wajib mengakui kehebatan sang CEO. Arman tersenyum puas, lalu mengucapkan kalimat yang membuat jantung semua orang berdebar. "Aku ini bukan hanya pemimpin. Aku adalah wajah perusahaan ini. Kalau ada di antara kalian yang merasa bisa berbicara lebih baik dariku, silakan tunjukkan sekarang juga. Kalau bisa mengalahkanku dalam presentasi, kursi direktur ini kuberikan padamu." Suara Arman menggema, diikuti tawa meremehkan. Ia jelas yakin tidak ada seorang pun yang berani, apalagi mampu menantangnya. Semua mata saling berpandangan, tapi tak ada yang bergerak. Para manajer, bahkan yang sudah bertahun-tahun bekerja, menunduk ketakutan. Ada yang menggertakkan gigi, ada yang hanya bisa mengepalkan tangan di bawah meja, namun tak seorang pun berani maju. Di sudut ruangan, Fikri merasakan darahnya berdesir. Kata-kata sombong itu seperti menghantam dadanya, menyalakan api yang selama ini tersembunyi. Ia teringat bagaimana ibunya selalu berpesan, "Nak, jangan pernah takut pada manusia. Mereka hanya bisa meremehkan,
Tapi hati manusia dipegang oleh Allah. Arman menatap seluruh ruangan dengan tatapan menghina. Tidak ada? Padahal kalian mengaku pintar, digaji tinggi, tapi tak seorang pun punya nyali. Beginilah bedanya antara aku dan kalian. Senyum congkaknya makin lebar. Ia bahkan menepuk-nepuk dadanya sendiri, menunjukkan seakan dialah pusat semesta. Fikri mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ia sadar, dirinya hanyalah seorang pelamar miskin dengan pakaian lusuh. Tapi entah mengapa, keberanian itu terus mendesak, seakan ada suara yang berbisik lembut di dalam hatinya. Percayalah padaku. Jangan gentar. Kebenaran akan menang. Dan tepat ketika Arman kembali menantang, ada yang berani menantangku. Fikri perlahan mengangkat tangan. Ruangan sontak riuh. Semua orang menoleh ke arah pemuda kurus dengan pakaian lusuh yang berdiri di dekat pintu. Wajah Arman terhentak kaget sejenak, sebelum kemudian berubah menjadi senyum sinis. Kau? Siapa kau sebenarnya? Apa kau pikir dirimu pantas bicara di depanku? Fikri menatapnya dengan mata tenang, meski tubuhnya gemetar. Saya mungkin bukan siapa-siapa, Pak. Tapi kalau memang tantangan itu terbuka untuk siapapun, izinkan saya mencoba. Hening. Detik itu seolah berhenti. Ruangan yang tadi penuh suara kini membeku, menanti apa yang akan terjadi. Dan di sanalah, pintu menuju ujian besar itu mulai terbuka. Transisi yang tak terhindarkan, membawa Fikri ke jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ruangan rapat itu seakan membeku. Semua kepala menoleh ke arah Fikri, pemuda kurus dengan jaket lusuh yang berdiri tegak di dekat pintu. Suasana hening terasa menekan. Bahkan suara jarum jam dinding terdengar begitu jelas. Tidak ada yang menyangka, di tengah ketakutan para manajer berjas mahal, justru seorang pelamar miskin yang berani mengangkat tangan. Arman, CEO arogan yang sejak tadi menguasai panggung dengan kesombongannya, terdiam sejenak. Alisnya terangkat. Bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek. Aku ulangi pertanyaanku, katanya sambil berjalan perlahan ke arah Fikri. Suaranya tegas. Setiap kata keluar seperti palu yang menghantam meja. Kau, siapa namamu? Nama saya Fikri, jawabnya. Suara bergetar namun matanya tetap menatap lurus. Tawa keras meledak dari beberapa orang di ruangan itu. Fikri? Hanya Fikri? Bukan lulusan luar negeri? Bukan pengusaha sukses? Sindir salah satu manajer, membuat suasana riuh dengan ejekan. Arman ikut tertawa kecil, lalu mendekat hingga hanya berjarak beberapa langkah dari Fikri. Kau dengar itu? Bahkan mereka pun menganggapmu hanya guyonan. Bagaimana mungkin orang seperti kau berani mengangkat tangan menantangku? Fikri menarik napas dalam. Ia bisa merasakan tatapan merendahkan menusuk tubuhnya dari segala arah. Namun hatinya mengingat doa yang ia panjatkan tadi pagi. Ia berbisik lirih dalam hati. Ya Allah, Engkau yang menguatkanku. Jangan biarkan aku gentar oleh manusia. Dengan tenang, ia berkata, saya tidak bermaksud menghina atau meremehkan, Pak. Saya hanya ingin mencoba. Bukankah tadi Bapak sendiri yang menantang semua orang di ruangan ini? Kalau ucapan itu hanya gertakan, saya akan duduk kembali. Tapi jika benar terbuka untuk siapapun, maka saya berani. Kata-kata Fikri membuat ruangan kembali hening. Sebagian karyawan menutup mulut, tidak percaya dengan keberanian anak muda lusuh itu. Beberapa investor asing yang duduk di ujung meja menoleh. Wajah mereka penuh rasa ingin tahu. Arman terdiam sepersekian detik, lalu tertawa terbahak-bahak. Luar biasa. Aku baru kali ini melihat keberanian bodoh seperti ini. Baiklah, Fikri, kalau kau begitu ingin mempermalukan dirimu sendiri, aku akan memberimu kesempatan. Tapi ingat, saat kau gagal, jangan pernah menginjakkan kakimu lagi di gedung ini. Nada suaranya penuh ejekan, namun matanya berkilat seperti sedang menikmati tontonan yang lucu. Fikri menundukkan kepala sejenak, lalu mengangguk. Saya terima risikonya. Ucapan itu membuat ruangan semakin panas. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para karyawan. Anak ini gila. Pasti cuma bikin malu diri sendiri. Tunggu saja.
Sebentar lagi CEO akan menghancurkannya. Namun di tengah cibiran itu, ada 1-2 orang yang diam-diam merasa kagum. Jarang sekali ada yang berani menantang Arman, apalagi seorang pemuda yang bahkan bukan pegawai resmi. Arman lalu kembali ke depan ruangan. Tangannya menunjuk layar presentasi yang masih menyala. Baiklah, kalau begitu mari kita buat peraturan. Aku akan beri kau waktu 10 menit. 10 menit untuk membuktikan apakah mulutmu bisa sebanding dengan keberanianmu. Setelah itu, biarlah semua yang hadir di sini menilai. Ia menoleh pada peserta rapat, lalu menambahkan, kalau ada yang masih punya sedikit akal sehat, tentu kalian tahu hasil akhirnya sudah jelas. Aku akan menang. Pemuda ini hanyalah bayangan lusuh yang bermimpi terlalu tinggi. Tawa mengejek kembali terdengar. Namun Fikri justru semakin mantap. Ada getaran aneh di dadanya, bukan ketakutan, melainkan semacam keberanian yang lahir dari keyakinan. Ia tahu, di hadapannya berdiri pria yang punya kuasa atas banyak orang. Tapi di atas semua kuasa itu, ada kekuasaan Allah yang lebih tinggi. Dengan langkah perlahan, Fikri maju ke depan. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai marmer itu menahan kakinya. Tapi semakin dekat ia dengan layar proyektor, semakin jelas keyakinan dalam dirinya, bahwa momen ini bukan sekadar tentang pekerjaan, melainkan tentang kehormatan, tentang membuktikan bahwa kebenaran bisa lahir dari siapa saja. Arman menyilangkan tangan di dada, berdiri dengan senyum sinis. Silakan, Tuan Fikri, tunjukkan pada kami, bagaimana caranya membuat semua orang kagum. Aku ingin tertawa lebih keras kali ini. Fikri berdiri di depan ruangan. Semua mata tertuju padanya, sebagian penuh ejekan, sebagian penuh penasaran. Tangannya sempat gemetar, tapi ia genggam erat, lalu menatap sekeliling dengan mata yang mulai tenang. Dan di sanalah, benih sebuah pertempuran batin mulai tumbuh. Pertarungan antara kesombongan seorang penguasa dan keberanian seorang miskin yang bersandar pada keyakinan. Bab ini berakhir dengan detik-detik menegangkan. Ketika Fikri menarik napas panjang dan bersiap membuka suara. Ruangan yang tadi riuh kini kembali hening. Semua menunggu, apakah ia akan benar-benar berbicara, atau runtuh di bawah tekanan. Namun sebelum kata pertama terucap, bayangan akan pertolongan Allah sudah menenangkan hatinya. Ia tahu, ini baru awal dari ujian yang jauh lebih besar. Detik itu, ruangan rapat masih menahan napas. Semua orang menunggu Fikri berbicara, namun pemuda itu justru menundukkan kepala. Ia merasakan dadanya bergetar hebat, bukan karena gentar, melainkan karena tanggung jawab besar yang tiba-tiba menimpa dirinya. Tatapan puluhan pasang mata yang menunggu, cemooh yang berbisik di sekeliling, dan senyum sinis Arman yang seolah yakin kemenangan sudah di tangannya. Semua itu membuat suasana kian menyesakan. Fikri menatap layar proyektor kosong di depannya, lalu menghela napas panjang. Izinkan saya sebentar, katanya pelan. Beberapa orang tertawa mengejek. Ada yang berseru, apa? Mau kabur ya? Namun Fikri tidak menanggapi. Ia melangkah keluar ruangan, melewati tatapan bingung dan penuh kecurigaan. Kakinya membawanya ke arah koridor panjang, hingga tiba di sebuah pintu kecil bertuliskan musola. Tangannya meraih gagang pintu itu, dan begitu ia masuk, suasana berubah drastis. Dari hingar-bingar penuh ejekan, kini ia berada dalam keheningan yang menenangkan. Musola itu sederhana, hanya beralas karpet tipis dengan beberapa sajadah yang terlipat rapi di sudut. Aroma wangi karpet basah oleh sujud jamaah sebelumnya masih terasa. Cahaya matahari masuk lewat jendela kecil, menimpa wajahnya yang lelah. Fikri berdiri di sana, tertegun sejenak. Ia menanggalkan jaket lusuhnya, meletakkannya di samping sajadah, lalu melangkah ke tempat wudhu. Air dingin mengalir menyentuh kulitnya, membasuh wajah yang sedari tadi menahan tekanan. Saat air itu menyapu keningnya, Fikri merasakan beban di hatinya ikut luruh. Saat air membasuh tangannya, ia merasa seolah semua rasa takut yang menempel pun ikut terbawa pergi. Hingga akhirnya ia menutup wudhu dengan keyakinan bahwa kesucian ini adalah perisai sebelum menghadapi ujian besar. Ia kembali ke dalam musola, menghamparkan sajadah, lalu berdiri.
Takbirnya lirih, namun hatinya penuh getaran. Dalam setiap gerakan sholat itu, ada kepasrahan total. Ia mengadukan semua kelemahannya, semua rasa rendah diri yang selama ini menekan, kepada satu-satunya tempat bergantung, Allah. Air mata menetes tanpa ia sadari, membasahi pipinya saat ia bersujud. Ya Allah, aku hanyalah hamba MU yang lemah, tanpa daya, tanpa kuasa. Mereka menghina, mereka meremehkan. Tapi aku tahu, Engkau yang memuliakan siapapun yang Engkau kehendaki. Jangan biarkan lidah ini keluh saat aku harus bicara. Jangan biarkan aku menanggung malu yang berlebihan. Tunjukkanlah bahwa kebenaran yang datang dari MU tidak akan pernah bisa ditundukkan oleh kesombongan manusia. Doa itu mengalir deras, bukan sekadar permintaan, melainkan jeritan hati seorang anak miskin yang hanya punya keyakinan sebagai modal. Setelah salam, ia duduk lama di atas sajadah. Tangannya menggenggam lutut, pandangannya kosong menatap lantai, namun hatinya terasa lebih ringan. Ada kekuatan aneh yang tumbuh, kekuatan yang tidak datang dari dirinya sendiri. Seolah-olah doa itu menjelma menjadi dinding yang melindungi hatinya dari semua ejekan. Ia kemudian berdiri, mengambil jaket lusuhnya kembali. Kali ini, ketika ia mengenakannya, seakan jaket itu bukan lagi simbol kemiskinan, melainkan jubah keyakinan. Langkahnya menuju pintu musola terasa lebih mantap. Di koridor, beberapa karyawan yang melihatnya hanya menggeleng, menganggapnya buang waktu. Dia benar-benar konyol. Saat semua orang siap bertarung, dia malah sholat. Apa gunanya itu? Bisik seorang wanita dengan nada mengejek. Namun Fikri tak menoleh. Bibirnya justru menggumamkan kalimat zikir lirih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Semakin dekat ia ke ruang rapat, semakin jelas kembali terdengar suara-suara di dalam. Ada yang bercanda, ada yang masih menertawakan keberaniannya. Arman terdengar berkata dengan lantang, pasti dia menyerah. Atau mungkin sedang mencari alasan agar bisa mundur dengan terhormat. Pintu terbuka, dan semua mata kembali tertuju padanya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda pada sorot matanya. Ketegangan yang tadi terlihat kini berganti dengan ketenangan yang dalam. Ia menatap Arman lurus, lalu menundukkan kepala sebentar, seolah memberi hormat, sebelum akhirnya berkata dengan tenang, "Saya sudah siap." Seisi ruangan mendadak senyap. Bahkan mereka yang sebelumnya tertawa kini menahan napas, merasakan ada aura berbeda dari pemuda itu. Arman sendiri sedikit tertegun, meski cepat menutupinya dengan senyum meremehkan. "Baiklah," katanya sambil kembali duduk di kursinya. "Mari kita lihat seberapa jauh keyakinanmu bisa membawamu." Dan dengan langkah tenang, Fikri maju ke depan ruangan, berdiri tepat di sisi layar proyektor yang masih menyala. Tangannya menggenggam ujung meja, lalu ia menatap satu persatu wajah yang menunggunya. Langkah Fikri terasa mantap saat ia berdiri di depan ruangan. Semua mata tertuju padanya, sebagian penuh cemooh, sebagian penuh rasa penasaran. Lampu proyektor menyinari punggungnya, sementara layar di depannya kosong, hanya putih polos tanpa grafis, tanpa slide mewah, tanpa angka-angka berkilau. Arman, yang kini duduk dengan menyilangkan kaki di kursi direktur, tersenyum congkak. Ia menepuk meja ringan, lalu berkata dengan nada lantang, "Baiklah, anak muda, tunjukkan kehebatanmu. Atau kau ingin aku mendemonstrasikan dulu agar kau bisa belajar?" Gelak tawa kembali terdengar. Para manajer dan karyawan yang duduk di kursi samping berusaha menahan, tapi sebagian malah melepas tawa keras, seolah sudah yakin Fikri hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Fikri menghela napas, menenangkan diri. Ia menoleh sebentar ke layar, lalu menundukkan kepala sejenak. Bibirnya bergetar lirih. "Ya Allah, kuatkan aku. Bukan untuk kebanggaanku, tapi agar kebenaran sampai pada hati mereka." Arman berdiri, meraih pointer di meja, lalu melangkah ke depan. "Baik, biar aku tunjukkan bagaimana presentasi yang sebenarnya. Kalian semua perhatikan, dan lihatlah perbedaan kelas di antara kita." Suasana langsung berubah riuh ketika Arman mulai berbicara. Slide pertama menampilkan grafik pertumbuhan perusahaan dalam 5 tahun terakhir.
Ia melontarkan kata-kata penuh percaya diri, dengan intonasi tajam, sesekali melemparkan jargon asing yang membuat sebagian orang mengangguk-angguk, meski jelas tak semuanya memahami. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, suara Arman meninggi. Perusahaan ini berada di puncak karena kepemimpinan saya. Investor percaya bukan hanya pada angka, tetapi pada siapa yang mengucapkannya. Dan kalian semua tahu, tidak ada yang bisa menyampaikan dengan lebih baik daripada saya. Tepuk tangan terdengar, sebagian karena kagum, sebagian karena takut untuk tidak ikut bertepuk. Arman berdiri dengan dada membusung. Sorot matanya menantang Fikri. Nah, sekarang giliranmu. Tunjukkan. Mari kita lihat apakah ada yang bisa menyaingi aku. Hening. Semua mata kini kembali tertuju pada Fikri. Beberapa orang tersenyum miring. Ada yang menggeleng, seolah berkata, selesai sudah. Anak itu akan hancur. Fikri melangkah maju, berdiri di tempat yang sama di mana Arman tadi berorasi penuh kebanggaan. Namun ia tidak memegang pointer, tidak pula menyalakan slide apapun. Hanya papan tulis kosong di sampingnya dan layar putih yang masih menyala. Ia berdiri tegak, lalu memandang ke arah hadirin. Pandangannya menyapu ruangan. Dari manajer yang duduk di dekat pintu, hingga investor asing di ujung meja, dan akhirnya jatuh pada sosok Arman yang masih duduk dengan senyum meremehkan. Boleh saya bicara dengan cara saya sendiri? Tanyanya tenang. Arman tertawa kecil. Silakan. Buatlah kami tertawa lebih banyak. Fikri menarik napas dalam, lalu membuka mulutnya. Suaranya tidak keras, tapi jernih dan penuh ketulusan. Saya tidak membawa angka. Saya tidak punya grafik. Saya hanya punya satu pertanyaan untuk semua yang hadir di sini. Ia berhenti sejenak, membiarkan suasana menegang. Mengapa kita bekerja? Ruangan mendadak hening. Pertanyaan itu sederhana, namun menghantam hati semua yang mendengarnya. Fikri melangkah perlahan, mendekati meja para karyawan. Apakah hanya untuk gaji? Apakah hanya untuk angka-angka di laporan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Ia berhenti, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. Kita bekerja untuk keluarga kita. Untuk istri, suami, anak-anak yang menunggu di rumah. Untuk orang tua yang ingin melihat anaknya hidup terhormat. Dan di atas itu semua, kita bekerja agar rezeki yang kita bawa pulang menjadi halal, membawa berkah, bukan hanya angka kosong. Beberapa karyawan yang tadinya tertawa kini terdiam, menunduk. Kata-kata sederhana itu menusuk hati mereka lebih tajam daripada grafik manapun. Angka bisa naik atau turun, lanjut Fikri. Tapi kejujuran, tanggung jawab, dan niat yang tulus tidak bisa ditukar dengan apapun. Kita bisa menipu orang lain dengan presentasi indah, tapi kita tidak bisa menipu hati kita sendiri, dan tidak bisa menipu Allah yang melihat segalanya. Kalimat terakhir itu membuat suasana benar-benar hening. Investor asing yang duduk di pojok bahkan terlihat menatap Fikri dengan penuh perhatian. Arman, meski masih berusaha tersenyum sinis, matanya sedikit menyipit, seolah ada sesuatu yang menusuk harga dirinya. Fikri menatap papan tulis kosong di sampingnya, lalu mengambil spidol. Dengan tangan yang mantap, ia menuliskan satu kata besar, kejujuran. Tidak peduli seberapa besar perusahaan ini, katanya sambil menatap tulisan itu. Tanpa kejujuran, semua ini hanya bangunan rapuh yang bisa runtuh kapan saja. Beberapa orang mulai saling berbisik, namun kali ini bukan ejekan, melainkan kekaguman yang ditahan. Ada yang terlihat menelan ludah, ada pula yang diam-diam mengusap mata. Arman mengetuk meja, berusaha mengembalikan suasana. Cukup, serunya. Meski suaranya terdengar sedikit terguncang. Kau pikir dengan kata-kata manis bisa menandingi data dan angka? Itu hanya dongeng murahan. Namun meski kata-katanya keras, jelas terlihat ada kegelisahan di wajahnya. Karena di balik ejekan itu, Arman tahu bahwa hati sebagian besar orang di ruangan itu telah disentuh oleh kata-kata sederhana Fikri. Ruangan rapat itu kini berada di antara dua kutub. Di satu sisi ada kesombongan Arman yang baru saja menutup presentasinya dengan penuh percaya diri, dan di sisi lain ada Fikri yang berdiri dengan papan tulis sederhana bertuliskan satu kata, kejujuran.
Semua orang menunggu apa yang akan ia ucapkan selanjutnya. Fikri menarik napas perlahan. Tatapannya menyapu setiap wajah yang duduk di hadapannya. Ada yang masih mengejek, ada yang bingung, namun ada pula yang mulai goyah. Dengan suara tenang, ia berkata, "Saya tidak akan berbicara tentang angka, karena angka bisa dibuat indah walau kenyataannya pahit. Saya hanya ingin berbicara tentang hati, karena hati tidak bisa dibohongi." Kata-katanya membuat beberapa orang tersentak. Seorang karyawan di baris belakang yang tadi tertawa kini menunduk, seolah merasa sedang dipanggil langsung. Investor asing yang semula tampak bosan kini maju sedikit, meletakkan sikunya di meja, memperhatikan dengan saksama. Fikri lalu berjalan pelan ke sisi ruangan. Ia menatap seorang pria parubaya dengan wajah letih, lalu berkata, "Pak, ketika Anda pulang malam dan anak Anda bertanya, 'Ayah, kenapa pulang selalu larut?' Apa yang Anda jawab? Apakah karena mengejar angka di laporan? Atau karena ingin memastikan keluarga punya kehidupan yang lebih baik?" Pria itu terdiam. Wajahnya memerah. Ia menunduk dalam-dalam, tak mampu menatap balik. Fikri kemudian menoleh ke arah seorang wanita muda di meja depan. "Bu, ketika ibu menatap mata anak kecil yang menunggu di rumah, apakah ibu hanya ingin menunjukkan lembar gaji? Atau ingin memastikan setiap rezeki yang masuk adalah rezeki yang halal, yang bisa membuat doa anak itu naik ke langit tanpa terhalang?" Wanita itu berkaca-kaca. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. Kata-kata itu terlalu dekat dengan hatinya, terlalu dalam untuk diabaikan. Arman mengetukkan jarinya di meja, mencoba memecah suasana. "Cukup. Kau hanya menjual kata-kata manis. Bisnisku berdiri karena fakta, bukan perasaan." Namun suaranya terdengar lebih keras dari sebelumnya, seakan ia sendiri berusaha menutupi kegelisahan dalam dadanya. Fikri menoleh, menatap langsung ke mata Arman. Sorot matanya tidak penuh kebencian, melainkan ketulusan yang tajam. "Benar, Pak. Fakta itu penting. Tapi fakta tanpa hati hanya akan melahirkan angka-angka kosong. Perusahaan bisa tumbuh besar, tapi kalau di dalamnya penuh kebohongan, maka ia akan runtuh, cepat atau lambat. Karena tidak ada yang bisa menandingi keadilan Allah." Kata itu mengguncang suasana. Hening. Bahkan tawa yang tadinya memenuhi ruangan kini tak lagi terdengar. Semua orang seolah dipaksa merenung, dipaksa mendengar suara hati mereka sendiri. Fikri melanjutkan dengan suara yang lebih lirih, namun justru semakin menghunjam. "Saya pernah bekerja mengangkat barang di pasar. Saya pernah tidur di emperan toko demi sesuap nasi. Orang meremehkan saya, menganggap saya tak punya nilai. Tapi satu hal yang saya jaga, saya tidak pernah menukar kejujuran dengan apapun. Dan itu yang membuat saya bisa berdiri di sini, di hadapan kalian semua, tanpa rasa takut." Kalimat itu disambut dengan keheningan yang berat. Beberapa orang kini bahkan tak mampu menahan air mata. Seorang staf muda di barisan belakang menutup wajahnya, terisak pelan. Ia ingat betapa sering ia diminta memanipulasi data untuk laporan, dan bagaimana hatinya selalu gelisah karenanya. Investor asing itu mengangguk-angguk, lalu berbisik pada rekannya di samping. "Anak muda ini berbicara bukan dengan otak, tapi dengan hati. Dan hati lebih sulit ditolak daripada logika." Sementara itu, Arman semakin gelisah. Wajahnya merah padam. Ia mencoba menyela. Semua ini hanya omong kosong. Tidak ada yang bisa memimpin perusahaan besar hanya dengan kata-kata indah. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, seorang karyawan senior yang duduk di dekatnya angkat bicara dengan suara bergetar. "Pak, maafkan saya, tapi anak ini benar. Selama bertahun-tahun saya bekerja di sini, saya merasa hanya jadi mesin. Tapi apa yang ia katakan barusan menyentuh hati saya. Saya ingin bekerja bukan hanya untuk angka, tapi untuk sesuatu yang lebih bermakna." Suasana mendadak bergeser. Fikri tidak lagi berdiri sendirian. Kata-katanya mulai berakar di hati orang-orang, menggoyahkan tembok kesombongan yang selama ini dipelihara Arman. Fikri menatap papan tulis lagi, menambahkan 2 kata di bawah tulisan kejujuran, tanggung jawab dan berkah. Ia menoleh ke arah semua orang dan berkata,
Inilah 3 hal yang menjadi dasar kerja. Kejujuran membuat kita dipercaya, tanggung jawab membuat kita kuat, dan berkah dari Allah membuat kita selamat, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kata-kata itu diucapkan dengan nada sederhana, namun terasa seperti petir yang membelah langit. Ruangan yang tadi penuh ejekan kini berubah menjadi ruang renungan. Ruangan rapat yang megah itu kini berubah menjadi ruang perenungan. Suara-suara ejekan yang sebelumnya bergema sudah hilang entah kemana. Yang tersisa hanyalah keheningan berat. Seolah setiap orang sedang mencerna kata-kata yang baru saja diucapkan Fikri. Kata sederhana seperti kejujuran, tanggung jawab, dan berkah telah mengguncang dinding hati mereka yang selama ini tertutup oleh rutinitas angka dan target. Fikri berdiri tegak, wajahnya tenang, meski tubuhnya masih terlihat kurus dan sederhana dengan jaket lusuh yang membalut. Namun kini, bukan lagi penampilannya yang dilihat orang, melainkan sorot matanya yang penuh keyakinan. Suaranya yang tidak bergetar membuat semua orang merasa ia bukan sekadar berbicara, tetapi menyalurkan sesuatu yang datang dari dalam, sebuah kekuatan yang mereka tak bisa jelaskan. Di sisi lain meja, Arman mulai menunjukkan kegelisahannya. Ia mengetuk meja dengan jarinya, semakin keras setiap detiknya. Dahinya berkerut. Rahangnya mengeras. Senyum sinis yang tadi menghiasi wajahnya kini perlahan memudar, berganti dengan tatapan penuh amarah yang ia coba sembunyikan. "Cukup permainan ini," seru Arman tiba-tiba, mencoba memecah suasana. Suaranya meninggi, seakan ingin menegaskan kembali dominasinya. "Kalian semua jangan sampai terbuai oleh kata-kata manis. Ingatlah siapa aku yang membuat perusahaan ini berdiri di puncak. Bukan bocah miskin yang bahkan tak tahu cara berpakaian layak di ruang rapat." Namun kata-kata itu tidak mendapatkan tepuk tangan seperti biasanya. Beberapa karyawan menunduk, sebagian lain saling pandang, seolah mereka mulai berani mempertanyakan sosok yang selama ini mereka kagumi. Seorang manajer yang duduk tak jauh dari Arman menelan ludah, lalu berkata lirih, meski suaranya cukup terdengar, "Pak, dengan segala hormat, apa yang disampaikan anak itu memang berbeda. Rasanya lebih jujur." Arman menoleh tajam, matanya menyala. "Apa maksudmu? Kau meragukan aku?" Manajer itu tercekat, langsung menunduk, takut akan amarah bosnya. Tapi yang lain diam-diam mengangguk setuju dalam hati. Benih keberanian mulai tumbuh dalam diri mereka, meski masih samar. Fikri tidak menanggapi bentakan Arman. Ia hanya berdiri, menatap semua orang dengan tenang. "Saya tidak datang ke sini untuk menjatuhkan siapapun," katanya lembut. "Saya hanya menyampaikan apa yang seharusnya menjadi pegangan kita semua. Kita bekerja bukan untuk menumpuk kesombongan, tapi untuk membawa manfaat. Dan jika kita kehilangan itu, maka kita kehilangan segalanya." Kalimat itu menambah kegelisahan Arman. Ia bangkit berdiri dengan cepat. Kursinya bergeser hingga menimbulkan suara berderit keras. Wajahnya merah padam, urat lehernya menegang. "Kau pikir kau siapa berani bicara seperti itu di depanku?" Namun yang mengejutkan, bukan hanya Fikri yang tetap tenang, melainkan reaksi sebagian besar ruangan. Tidak ada lagi yang menertawakan pemuda itu. Bahkan beberapa terlihat menatap Arman dengan rasa tidak nyaman. Investor asing yang sejak awal memperhatikan kini membisikkan sesuatu pada rekannya, yang langsung mengangguk dengan ekspresi serius. Arman melihat perubahan itu. Dadanya semakin sesak, seolah semua kendali yang selama ini ia genggam perlahan terlepas dari tangannya. Ia berusaha mengembalikan wibawanya dengan berteriak, "Kalian semua ada di sini karena aku. Tanpa aku, kalian tidak lebih dari angka kecil dalam sejarah perusahaan ini. Jangan pernah berpikir seorang pengemis bisa menandingi aku." Namun kata-kata itu justru memantul balik, seperti pedang yang menusuk dirinya sendiri. Karena semakin keras ia berteriak, semakin jelas terlihat ketakutannya. Fikri, dengan suara jauh lebih lembut, menoleh ke arah Arman. "Saya bukan pengemis, Pak. Saya hanya orang kecil yang ingin hidup dengan terhormat. Jika kata-kata saya mengganggu, itu bukan karena saya ingin meruntuhkan Anda, melainkan karena hati manusia tidak bisa dibungkam. Hati hanya tenang jika bersandar pada kebenaran,
dan kebenaran itu datang dari Allah. Keheningan kembali menelan ruangan. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teriakan Arman. Beberapa orang mulai menitikkan air mata. Ada yang menggenggam tangan mereka sendiri. Ada yang menunduk dalam-dalam. Bukan hanya karena tersentuh, tapi karena mereka merasa selama ini hidup tanpa arah, hanya mengejar target dan keuntungan, sementara melupakan makna sejati dari kerja mereka. Arman menatap sekeliling, menyadari bahwa atmosfer tidak lagi memihaknya. Senyum kepercayaan diri yang dulu selalu menjadi senjata kini hilang sama sekali. Di dalam dirinya, amarah bercampur dengan rasa takut. Ia merasa tahtanya mulai goyah. Dan semua itu dimulai oleh seorang pemuda miskin yang bahkan tak pantas menurutnya untuk berdiri di depan ruangan ini. Namun ia tidak bisa menghentikan arus. Kata-kata Fikri telah menembus dinding yang selama ini ia bangun dengan kekuasaan dan ancaman. Ruangan rapat itu masih diselimuti ketegangan setelah bentakan Arman yang tak lagi berwibawa. Semua orang bisa merasakan, sang CEO yang selama ini berdiri angkuh di puncak kekuasaan mulai kehilangan pijakan. Namun yang lebih mengejutkan bukanlah amarah Arman, melainkan ketenangan Fikri. Pemuda sederhana dengan pakaian lusuh itu masih berdiri di depan ruangan. Sorot matanya memancarkan kejujuran yang tak bisa dibantah. Keheningan terasa menusuk. Lalu, perlahan, Fikri membuka mulutnya kembali. Namun kali ini nada suaranya berbeda. Lebih berat, lebih dalam. Seakan ia akan mengungkapkan sesuatu yang selama ini terpendam. Saya tahu banyak dari kalian bertanya-tanya, siapa saya sebenarnya? Mengapa saya berani maju menghadapi semua ini? Ia berhenti sejenak, menatap sekeliling. Saya bukan orang pintar, bukan juga orang kaya. Tapi saya membawa pengalaman hidup yang mungkin tidak pernah kalian bayangkan. Beberapa orang mulai menegakkan tubuhnya. Penasaran. Saya pernah bekerja sebagai kuli pasar. Mengangkat karung beras hingga punggung saya hampir patah. Saya pernah jadi tukang cuci piring di warung kecil. Tidur di dapur beralaskan kardus. Dan saya pernah menahan lapar seharian hanya demi bisa memberi uang pada ibu saya, agar beliau bisa tetap berjualan gorengan di pinggir jalan. Suara lirih terdengar dari barisan belakang. Seorang karyawan muda menutup mulutnya, menahan tangis. Kisah itu begitu nyata. Begitu dekat dengan penderitaan yang sering diabaikan. Tapi di antara semua pengalaman itu, lanjut Fikri, ada satu kejadian yang tidak pernah saya lupakan. Ia menatap lurus ke arah para investor asing yang duduk di ujung meja. Tatapannya tajam namun penuh hormat. Beberapa tahun lalu, saat saya bekerja sebagai kuli angkut di pelabuhan, saya melihat seorang pria asing dirampok. Semua orang berlari menjauh, tapi saya berlari mendekat. Saya kejar perampok itu, meski tubuh saya babak belur dipukul. Dan akhirnya, saya berhasil mengembalikan tas milik pria itu. Ruangan mendadak riuh. Orang-orang saling berpandangan, heran sekaligus terkejut. Investor asing yang duduk di kursi utama tiba-tiba terperanjat. Matanya membesar. Wajahnya berubah pucat lalu memerah. Fikri melanjutkan dengan suara mantap. Saya tidak pernah tahu siapa orang itu. Dia hanya menatap saya dengan mata berkaca-kaca, lalu pergi terburu-buru. Saya hanya sempat mendengar dia berbisik, "Terima kasih, kau menyelamatkan hidupku." Investor asing itu tiba-tiba berdiri. Tangannya gemetar menunjuk ke arah Fikri. Itu kau. Kau yang menolongku waktu itu di pelabuhan." Suaranya lantang, logat asingnya kental, tapi penuh emosi. Semua orang menoleh ke arahnya. Suasana yang tadinya tegang kini berubah jadi heboh. Seisi ruangan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Investor itu melangkah cepat ke arah Fikri. Ia menatap wajah pemuda miskin itu lekat-lekat, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku tidak pernah lupa wajahmu. Aku mencari-cari dirimu, ingin membalas budi, tapi kau menghilang begitu saja. Dan sekarang, ternyata kita bertemu lagi di sini." Kata-katanya membuat suasana rapat semakin geger. Beberapa orang bahkan menutup mulut dengan tangan. Syok. Arman sendiri membeku di kursinya. Matanya melotot tak percaya. Fikri hanya menunduk. Wajahnya merah menahan haru. "Saya tidak mengharapkan balasan.
Tuan. Saya hanya melakukan apa yang menurut hati saya benar. Waktu itu saya ingat, ibu saya selalu berkata, "Nak, jangan pernah biarkan orang lain celaka di depan matamu. Karena kalau kita menolong orang, maka Allah akan menolong kita di saat kita sendiri tak berdaya." Kalimat itu membuat beberapa orang langsung menitikkan air mata. Ruangan rapat besar itu kini terasa seperti tempat pertemuan jiwa-jiwa yang tersentuh oleh kejujuran dan takdir. Investor asing itu menoleh ke arah para pemegang saham dan berkata dengan suara mantap, "Pria muda ini lebih berharga daripada semua presentasi yang pernah saya dengar. Ia tidak hanya berbicara, ia hidup dengan kata-katanya. Dan perusahaan yang dipimpin oleh orang seperti ini akan menjadi perusahaan yang benar-benar dipercaya dunia." Kalimat itu jatuh seperti gempa. Para pemegang saham yang duduk di sisi kanan dan kiri meja mulai saling berbisik. Ada yang mengangguk, ada yang menatap Fikri dengan hormat. Arman panik. Ia bangkit dari kursinya, berusaha menguasai suasana. "Tidak, jangan terbuai dengan cerita murahan. Ini semua kebetulan. Jangan samakan pengemis jalanan dengan seorang pemimpin perusahaan internasional." Namun suaranya justru terdengar semakin lemah. Karena semua orang bisa melihat, Arman sedang berusaha keras mempertahankan wibawa yang mulai runtuh. Fikri menoleh pelan ke arahnya. "Pak Arman, saya tidak meminta apapun. Saya hanya bicara dari hati saya. Kalau Bapak merasa terganggu, itu bukan salah saya. Karena hati manusia tidak bisa dibohongi, dan pertolongan Allah datang dengan cara yang tak pernah kita duga." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kali ini bukan lagi hening penuh ejekan, melainkan hening penuh penyesalan dan rasa kagum. Semua orang menyadari, ada sesuatu yang besar sedang terjadi di depan mata mereka. Suasana di ruang rapat sudah berubah sepenuhnya. Tadi, ruangan itu adalah panggung Arman untuk menunjukkan kekuasaan dan kesombongannya. Kini, justru menjadi arena di mana ia kehilangan wibawa sedikit demi sedikit. Kata-kata Fikri yang sederhana, ditambah pengakuan investor asing yang bersaksi tentang kebaikan pemuda itu di masa lalu, telah merobek lapisan topeng yang selama ini dikenakan Arman. Para karyawan yang semula menunduk ketakutan kini mulai berani menegakkan kepala. Sebagian besar wajah mereka menunjukkan kekaguman pada Fikri, yang hanya bermodal keberanian dan ketulusan. Sementara tatapan mereka pada Arman berubah, tidak lagi kagum, melainkan curiga. Bahkan ada yang mulai tampak muak. Arman berdiri dengan wajah merah padam. Suaranya gemetar, meski ia berusaha keras meninggikan nada. "Kalian semua jangan terpengaruh oleh drama murahan ini. Dia hanya memanfaatkan kebetulan masa lalu untuk mencari simpati. Jangan lupakan siapa yang membuat perusahaan ini besar. Aku yang bekerja siang malam, aku yang membawa investor masuk, aku yang menandatangani setiap kontrak." Namun semakin ia berteriak, semakin terasa kepanikan yang ia sembunyikan. Seorang pemegang saham yang duduk di samping investor asing itu mengangkat tangan, lalu berkata dengan nada tenang, "Pak Arman, benar Bapak berjasa besar. Tapi jangan lupakan janji yang baru saja Bapak ucapkan di depan kami semua." Ruangan langsung terdiam. "Janji." Kata itu terngiang di telinga setiap orang. Mereka semua mengingat jelas bagaimana Arman menantang dengan angkuh. "Kalau ada yang bisa presentasi lebih baik dariku, kursi direktur ini kuberikan padanya." Arman tercekat. Wajahnya yang tadi penuh amarah kini berubah menjadi canggung. Itu hanya kiasan. Hanya tantangan untuk memacu semangat, bukan sesuatu yang serius," katanya terbata-bata. Namun suara lain dari sudut ruangan menyahut, "Tapi kami semua mendengar dengan jelas, Pak. Dan anak ini, Fikri, ia sudah membuktikan bahwa ia mampu berbicara dengan cara yang tidak hanya menguasai pikiran, tapi juga hati." Bisik-bisik mulai terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Beberapa karyawan berani bersuara lantang. "Benar. Presentasinya lebih menyentuh daripada semua data yang pernah kita lihat. Dia membuat kita sadar kembali kenapa kita bekerja. Kalau itu bukan tanda kepemimpinan sejati, lalu apa lagi?" Arman menoleh ke sana kemari. Matanya liar mencari dukungan. Namun yang ia temukan hanyalah wajah-wajah yang kini lebih condong ke arah Fikri.
Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba mengalihkan isu. Jangan lupakan penampilannya. Lihat pakaian lusuhnya. Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa menjadi direktur perusahaan internasional? Katanya dengan suara penuh penghinaan. Namun justru ucapan itu semakin memperburuk keadaan. Seorang karyawan perempuan yang sejak tadi terdiam kini angkat bicara dengan suara lantang. Pakaian bisa lusuh, tapi hati yang bersih jauh lebih berharga. Kami sudah terlalu lama dipimpin oleh kesombongan. Mungkin sudah waktunya perusahaan ini dipimpin oleh orang yang mengerti makna kejujuran. Kalimat itu disambut dengan tepuk tangan spontan dari beberapa orang. Investor asing itu pun ikut bertepuk tangan, membuat suasana semakin berpihak pada Fikri. Arman merasa tanah di bawah kakinya goyah. Ia menatap Fikri dengan mata penuh kebencian, tapi juga ketakutan. Pemuda yang tadinya dianggap remeh, kini menjadi pusat perhatian, bahkan mulai dipandang sebagai sosok yang lebih layak memimpin. Tidak, aku tidak akan menyerahkan kursi ini kepada siapapun, apalagi padamu, teriak Arman, suaranya pecah, kehilangan wibawa. Namun seorang pemegang saham tua yang duduk di ujung meja mengetuk meja 3 kali. Suaranya berat namun tenang. Pak Arman, ingatlah, kepemimpinan bukan hanya soal gelar atau harta. Jika orang-orang sudah tidak lagi percaya pada Anda, maka gelar direktur itu tidak punya arti apa-apa. Arman memandang sekeliling. Semua mata kini tidak lagi tunduk padanya, melainkan menatap langsung dengan penilaian jujur. Ada rasa takut yang menjalar, rasa yang selama ini ia hindari, kehilangan kendali. Fikri, yang sejak tadi diam, akhirnya bicara dengan suara lembut. Pak Arman, saya tidak datang untuk merebut apapun dari Anda. Saya hanya menerima tantangan yang Bapak lontarkan sendiri. Jika Bapak merasa keberatan, saya tidak menuntut apapun. Saya hanya ingin satu hal, perusahaan ini kembali dipimpin dengan nilai yang benar, dengan kejujuran dan keberkahan dari Allah. Kalimat itu membuat suasana semakin meledak. Orang-orang berdiri, sebagian bertepuk tangan, sebagian lain berseru setuju. Investor asing yang paling berpengaruh bahkan berkata dengan tegas, "Saya hanya akan menaruh investasi pada perusahaan yang dipimpin oleh orang yang jujur. Dan dari apa yang saya lihat hari ini, orang itu bukan Arman." Arman terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia tahu, inilah titik paling rendah dalam hidupnya. Saat dirinya yang selama ini merasa tak terkalahkan, kini terpojok oleh seorang pemuda miskin yang tidak punya apa-apa selain keberanian dan keyakinan pada kebenaran. Ruangan rapat itu kini bagai medan perang. Arman berdiri di ujung meja, wajahnya pucat, tubuhnya bergetar menahan amarah sekaligus ketakutan. Seluruh karyawan, manajer, hingga para pemegang saham sudah jelas tak lagi berpihak padanya. Semua mata kini tertuju pada Fikri, pemuda lusuh yang berdiri tegak dengan sorot mata penuh ketenangan. Investor asing yang sebelumnya mengakui kebaikan Fikri kini kembali berbicara. Suaranya berat. Setiap kata seperti palu yang mengetuk kebenaran. Saya sudah berkeliling dunia, bertemu dengan banyak pemimpin perusahaan. Tapi baru kali ini saya melihat seseorang yang berbicara bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk hati semua orang di ruangan ini. Anak muda ini lebih layak memimpin daripada siapapun di sini. Tepuk tangan bergemuruh. Tidak lagi malu-malu. Kali ini hampir semua yang hadir ikut bertepuk. Beberapa bahkan berdiri, memberi dukungan penuh kepada Fikri. Suasana itu bagai badai yang menghantam dinding kesombongan Arman, menghancurkan apa yang selama ini ia bangun. Arman berteriak, mencoba melawan arus. Tidak, aku tidak akan menyerahkan kursi ini. Aku masih direktur di sini. Kalian semua tak berhak menjatuhkanku. Suaranya pecah, nadanya histeris. Namun semakin keras ia berteriak, semakin jelas terlihat bahwa ia telah kalah. Fikri menatapnya dengan penuh ketenangan. Ia mengangkat tangan, meminta semua orang tenang. Suaranya kemudian terdengar jernih, meski lembut. Saya tidak pernah meminta jabatan ini. Saya hanya ingin perusahaan ini berjalan dengan benar. Kalau Bapak merasa masih sanggup memimpin dengan nilai yang benar, saya siap mundur. Karena sejak awal, saya tidak mengejar kursi ini.
Ruangan hening. Kata-kata itu mengejutkan semua orang. Di saat kemenangan sudah di depan mata, Fikri justru memilih untuk menolak. Beberapa karyawan berbisik, "Kenapa dia menolak? Bukankah ini kesempatan emas?" Dia benar-benar berbeda. Namun justru keputusan itulah yang membuat semua orang semakin hormat padanya. Karena hanya pemimpin sejati yang berani menolak kekuasaan, bukan karena takut, melainkan karena ia tidak ingin menjadikan jabatan sebagai tujuan hidup. Investor asing itu tersenyum lebar. Ia berdiri, menepuk pundak Fikri. "Inilah alasan mengapa kau berbeda. Kau tidak mengejar jabatan, tapi jabatanlah yang mengejarmu. Kau layak memimpin, bukan karena kata-katamu saja, tapi karena hatimu yang tulus." Arman semakin terpojok. Ia melangkah mundur. Wajahnya kacau. "Tidak, ini tidak adil. Tidak mungkin seorang pengemis jalanan bisa mengalahkanku." Dan di detik itulah, sebuah suara tua yang berat terdengar dari arah pintu. Semua orang menoleh. Seorang pria tua berambut putih masuk perlahan. Diapit dua staf senior. Wajahnya penuh wibawa. Matanya tajam meski usianya sudah renta. Semua orang langsung berdiri memberi hormat. Salah seorang berbisik, Itu pendiri perusahaan ini." Arman terpaku. Wajahnya pucat pasi. "Ayah," katanya dengan suara bergetar, karena memang pria tua itu adalah ayahnya, pemilik asli perusahaan, yang sudah lama pensiun dan menyerahkan tampuk kepemimpinan padanya. Pria tua itu berjalan pelan ke arah Fikri. Senyumnya lembut, penuh kasih sayang. "Aku sudah mendengar semuanya," katanya dengan suara tegas. "Dan hari ini aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat pada dirimu, Arman. Aku melihat kejujuran. Aku melihat kerendahan hati. Aku melihat jiwa kepemimpinan sejati pada anak ini." Arman terhuyung, hampir jatuh. Apa maksud ayah? Dia hanya orang asing yang tiba-tiba datang. Pria tua itu menatapnya tajam. "Tidak, Arman. Dia bukan orang asing. Dia adalah anak yang selama ini kau remehkan. Dia Fikri, anak sahabatku yang dulu pernah menitipkan padaku sebelum meninggal. Aku sengaja membiarkan dia hidup sederhana, agar aku bisa melihat apakah ia tumbuh menjadi orang yang benar-benar kuat. Dan hari ini, aku melihat jawabannya." Suasana ruangan gempar. Semua orang terdiam, mulut-mulut terbuka lebar. Mereka tak percaya bahwa Fikri, pemuda miskin yang diremehkan sejak awal, ternyata memiliki hubungan darah dengan sejarah besar perusahaan ini. Arman jatuh terduduk, wajahnya kosong, tak mampu berkata apa-apa lagi. Fikri sendiri tertegun, matanya berkaca-kaca. Ia menatap pria tua itu dengan tubuh bergetar. "Pak, saya tidak pernah tahu. Saya hanya ingin bekerja dengan jujur, bukan menjadi direktur." Pria tua itu tersenyum hangat, menepuk bahunya. "Justru karena itulah kau pantas, Nak. Karena jabatan tidak kau kejar, maka jabatan itu sendiri yang mencari dirimu. Dan ingatlah, semua ini bukan semata-mata karena kehendakku, melainkan karena pertolongan Allah yang menempatkan orang sesuai dengan kadar keikhlasannya." Kata-kata itu membuat ruangan penuh dengan haru. Beberapa orang menitikan air mata, sebagian menunduk dalam, merenungkan betapa kuasa Allah bisa membalikan keadaan dalam sekejap.